Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan masuk untuk membuat penataan awal ya, penataan awal terhadap denah. Kemudian rencana atap berikut denah yang ada denahnya ya, seperti ini ya. Skema atap yang warna merah dan ada denahnya seperti itu, yang warna biru, dan ada skema atap saja seperti ini. Bagaimana melakukan penataan terhadap denah, skema rangka atap dengan denah dan skema rangka atap saja untuk dijadikan acuan ya dalam melakukan penggambaran terhadap potongan B. Nah ya, teman-teman, ini adalah potongan B ya. Nah, ini di sini ada beberapa jenis atap, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini adalah potongan A daripada atap pelana tunggal ya. Dan ini adalah potongan B-nya. Ya, potongan B-nya. Nah, ini dia ya. Alur daripada potongannya ya. Alur daripada potongannya yang mengarah anak panahnya ke atas seperti itu ya. Dan ada huruf B. Sehingga nanti dengan hasil potongan seperti ini pada denah ya, berikut atap-atapnya ya disesuaikan, maka dia menghasilkan model gambar seperti ini terhadap atap pelana tunggal ya. Nah, di sini ada juga nanti di sebelah sini. Nah, ini atap perisai tunggal teman-teman ya. Ini adalah atap perisai tunggal. Di sini ada skema potongannya ya, potongan B yang garis merah, ada anak panahnya, terus ada B ke arah sana ya. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada skema atap plus denah dan skema atap saja ya. Yang kemudian dia membentuk hasil gambar seperti ini untuk potongan B ya. Potongan B atap perisai tunggal. Oke. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini potongan B daripada atap pelana kombinasi. Nah ya. Ini adalah potongan B atap pelana kombinasi, yaitu antara atap pelana utama dan atap pelana teras ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah skema daripada yang dihasilkan ya daripada gabungan antara denah ya yang sudah diatur garis potongannya seperti garis merah ini ya, dan juga ada skema atap untuk perisai pelana kombinasi ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga potongan B untuk perisai kombinasi teman-teman ya. Atap perisai kombinasi ini dia potongannya ya. Anda bisa memperhatikan seperti ini ya. Dan yang mana di bawah atap perisai kombinasi ini ada denah yang sudah diatur dengan garis potongan seperti itu ya. Potongan B yang anak panahnya mengarah ke arah sana ya. Seperti itu. Nah, teman di bawahnya ada skema atap plus denah dan skema atap saja seperti ini. Nah, tentunya teman-teman, langkah yang paling pertama kita kerjakan untuk membuat potongan B adalah kita membuat denah-denah untuk potongan B ini teman-teman. Ya, yang pertama ya kita harus membuat dulu skema daripada potongan atau garis daripada potongannya dulu ya, yang warna merah ini. Kita harus membuat dulu garis potongan seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita akan memutar, perhatikan denah ya, posisi aslinya dia berdiri seperti ini. Ya, dia posisi aslinya berdiri seperti ini. Ya kan? Kemudian kita putar denahnya menjadi berarah seperti ini, ya. Kemudian ini ada skema atap ya, skema atap plus denah ini awalnya arah yang benar tuh yang ini ya. Kemudian dia diputar menjadi seperti ini. Paham ya? Nah, ini juga ya teman-teman ya. Dia skema atap aslinya ini atau yang full ini dia arahnya vertikal seperti ini, kemudian kita putar horizontal seperti ini ya. Oke teman-teman, itulah yang akan kita lakukan pada sesi kali ini, yaitu saya sudah mempersiapkan di sini ya. Saya sudah mempersiapkan potongan atap pelana berikut potongan A ya, atap pelana tunggal, potongan A atap perisai tunggal ya, potongan A atap pelana kombinasi, potongan A atap perisai kombinasi yang sudah kita bahas panjang lebar pada video sebelumnya ya. Dan seperti ini sudah kita buat teman-teman. Nah, tentunya sekarang ini langkah kita adalah membuat
skema seperti yang saya jelaskan tadi untuk potongan B. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus jauhkan dulu ya jarak-jarak antar potongan ini ya. Karena ini adalah semuanya potongan A ya, untuk atap yang berbeda-beda ya. Nah, otomatis ini harus dijauhkan dulu ya, diberi jarak dulu. Yaitu kita menggunakan icon move ya pada tab modify untuk memindahkan mereka, mengatur mereka saling berjauhan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini dia cara untuk move, klik atau blok objek yang akan di move ya, kemudian klik icon move pada tab modify ya, atau M enter pada keyboard ya, kemudian klik atau blok objek yang akan di move, lalu klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada tab modify di bawah ini adalah icon move ya, icon move pada tab modify. Oke teman-teman, kita akan memindahkan dengan tegak lurus ya, kita akan memindahkan dengan tegak lurus, maka disarankan move-nya menggunakan ortho ya, karena kita akan memindahkan dengan tegak lurus, maka disarankan untuk menghidupkan ortho. Jadi ortonya dihidupkan dulu ya, ingat. Setelah ortho hidup, saya blok objek yang ini semuanya. Jadi mulai dari potongan A di atas sampai ke bawah seperti ini. Ini blok biru ya, seperti ini. Jadi atau blok hijau seperti ini boleh ya, asal tidak kena objek lain. Setelah saya blok objek baris daripada potongan A tab pelana tunggal, saya klik icon move pada tab modify. Kemudian saya klik di sini dan saya geser ke sini ya. Kemudian saya klik di situ. Nah, terus saya blok lagi yang baris potongan A tab perisai tunggal, saya blok seperti ini. Bisa juga blok seperti ini ya, blok biru atau blok hijau ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian saya klik di sini dan saya geser ke sini ya. Saya rasa mungkin di sini cukup ya, teman-teman. Oke. Jadi biar dia sedikit menjauh ya. Kemudian yang ini saya blok ya, saya blok yang potong yang untuk baris potongan A atap pelana tunggal ini, atap pelana kombinasi ini biarkan saja. Kita langsung menggeser untuk baris tunggal atap perisai kombinasi ya, baris daripada potongan A ya, atap perisai kombinasi saya blok semua seperti ini. Lalu pada tab modify saya klik icon move teman-teman ya. Nah, saya klik di sini dan saya geser ke sini, lalu saya klik lagi. Nah, ini dia sudah renggang ya, teman-teman ya, sudah renggang ya. Saatnya kita sekarang akan melakukan pembuatan ya. Daripada perhatikan di sini ya, model-model di mana posisi denah terbalik ya, diputar seperti ini ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Saya hanya akan membuat satu ya sebagai perwakilan ya, satu aja sebagai perwakilan supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Tapi cara kerjanya pastilah sama terhadap yang lain ya. Cara kerjanya pastilah sama seperti yang lain. Jadi saya buat satu sebagai perwakilan ya, nanti kemudian tiba-tiba yang lain jadi semua gitu ya. Oke, nah teman-teman seperti yang kita lihat bahwa di sini ada baris denah ya, baris denah. Terus skema atap ada denahnya, dan skema atap saja ini dia pada sisi sebelah kanan di bawah potongan B ya, di bawah potongan B dia ini terbalik teman-teman ya, terbalik, dan pada denahnya ada tulisan garis merah potongan B seperti ini. Oke ya, paham? Nah jadi langkah pertama saya akan mengcopy denah ini ya, saya akan mengcopy denah ya, kemudian skema atap yang ada denahnya dan skema atap biasa ini akan saya copy ke tempat lain untuk kemudian saya rotate ya, atau saya putar. Jadi untuk mengcopy kita menggunakan icon copy yang ini ya pada tab modify teman-teman. Oke, kita lihat langkah-langkah daripada copy, teman-teman bisa perhatikan ini ya. Klik atau blok objek yang akan di copy ya, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape ya. Nyalakan ortho untuk copy tegak lurus. Ya, saya tidak perlu nyalakan ortho, tapi kalau saya mau nyalakan tidak masalah juga ya.
bebas lah, karena ini tidak ada pengaruh ya dengan orto. Jadi saya blok dulu seperti ini teman-teman ya. Saya blok dulu seperti ini, perhatikan. Jadi blok saya adalah denah ya, tidak kena potongan ya. Potongan A-nya tidak kena blok ya. Yang saya blok adalah denah. Ya, kemudian skema atap yang ada denahnya dan skema atap saja saya blok. Ketiga-tiganya saya blok, lalu setelah saya blok pada tab modify, saya klik icon copy teman-teman ya. Pada tab modify, saya klik icon copy yang ini. Oke, kemudian saya klik lagi di sini ya. Dan saya geser ke bawah seperti ini teman-teman, perhatikan. Lalu saya klik di sini. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau skip satu kali teman-teman ya pada keyboard. Nah, sekarang kita sudah mengcopy denah skema atap 2 ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemutaran teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan pemutaran terhadap ketiga gambar ini ya, sebagaimana pada gambar contoh ini. Perhatikan ini ya, jadi terasnya lari ke atas seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan pemutaran, alangkah baiknya kita membuat dulu kita alangkah baiknya membuat dulu alur ya daripada potongan B. Oke, kita hapus dulu potongan A ini ya, seperti itu. Saya ulangi ya. Potongan A-nya saya hapus dulu biar teman-teman tidak bingung ya. Tapi kalau teman-teman sudah mahir tidak perlu dihapus, tidak apa-apa. Nah, ini kita hapus saja dulu ya supaya tidak terlalu banyak gambar. Nah, ini saya blok dulu alur daripada potongan A ini ya. Saya blok seperti itu, lalu tekan delete ya pada keyboard. Ya, saya blok lalu saya tekan delete pada keyboard untuk menghapus. Nah, sudah dihapus, kemudian saya blok ya. Saya akan memutar objek ini ya menggunakan icon rotate pada tab modify ya teman-teman ya. Saya akan memutar semua objek ini menggunakan icon rotate pada tab modify. Nah, ini perhatikan blok klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya. Nah, ini dia meminta nilai sudut putar ya. Kita tidak menggunakan sudut putar, jadi kita langsung saja menggunakan cara 3. Ya. Nah, rotate cara 3. Rotate cara 2 meminta sudut putar, rotate cara 3 tidak usah ya. Jadi kita langsung ke rotate cara 3 ya. Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian klik icon rotate pada tab modify atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya ya, putar sesuai keinginan, klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto teman-teman ya, jangan lupa ortonya dihidupkan untuk putar tegak lurus ya. Jadi ortonya dihidupkan dulu. Setelah orto hidup, teman-teman blok objek ini ya, semuanya seperti ini, mulai dari denah sampai skema atap. Lalu pada tab modify teman-teman klik icon rotate ya. Pada tab modify di bawah ini klik icon rotate. Seperti itu, lalu teman-teman klik di sini dan tarik ke atas ya. Lalu klik di atas. Nah, jadi dia berputar seperti ini. Oke teman-teman, paham ya? Selanjutnya saya akan membuat skema daripada garis potongan ya. Skema daripada garis potongan B seperti pada gambar contoh di atas yang ini ya. Skema potongan B seperti ini. Garis potongan ya, garis potongan. Oke teman-teman, perhatikan untuk membuat garis potongan itu saya menggunakan icon polyline ya. Pada tab draw saya menggunakan icon polyline dengan menghidupkan orto ya, jadi ortonya hidup. Oke, setelah orto hidup saya klik icon polyline pada tab draw ya, seperti ini. Kemudian saya klik di sini ya, saya tarik ke bawah sedikit, saya klik seperti ini, saya geser ke arah kiri ya, saya klik lagi di sini dan saya tarik ke atas, saya klik lagi di atas. Kemudian akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Ini dia hasilnya ya. Saya ulangi. Pada tab draw klik polyline ya. Klik di sini, tarik ke bawah, klik di sini sedikit aja ya tariknya, klik di sini. Ya, kemudian tarik ke arah kiri, panjang memotong bangunan, memotong denah ya.
sampai keluar, kemudian klik di sini, tarik ke atas dan klik lagi di sini. Enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Nah teman-teman, otomatis ya, karena saya mengukur biasa, menarik biasa, otomatis permukaan daripada garis sebelah kanan atau ujung garis sebelah kanan dan ujung garis sebelah kiri belum tentu dia sejajar ya. Untuk memastikan dia sejajar atau tidak, atau untuk mensejajarkan, kita menggunakan garis bantu, menggunakan construction line ya. Pada tab draw kita menggunakan construction line. Saya klik construction line pada tab draw dan ingat ya, posisi ortho saya masih hidup ya. Posisi ortho saya masih hidup. Lalu saya klik di salah satu ujung ya, salah satu ujung garis, contohnya yang ini ya, yang garis depan. Perhatikan saya klik di salah satu ujung garis depan atau belakang ya, boleh ya. Contohnya di depan saya klik di sini ya, ujung lambang endpoint ya, saya klik. Saya geser ke kiri dan saya klik lagi, lalu enter satu kali. Saya melihat pada sebelah kanan ya, sebelah kanan, oh dia sejajar ya. Kalau seandainya tidak sejajar seperti ini. Seandainya ya teman-teman membuat dan tidak sejajar. Lalu bagaimana cara mengsejajarkan? Ya teman-teman bisa menggunakan pemotongan ya, menggunakan trim ya pada tab modify untuk garis yang berlebihan. Atau ada cara yang lebih gampang sekali ya teman-teman, blok garis ini ya. Cara yang lebih gampang teman-teman blok seperti ini sehingga akan muncul titik-titik biru seperti ini ya. Nah pada titik biru di ujung ini teman-teman klik satu kali dan lepas ya. Kemudian geser ke bawah dan klik di sini ada lambang perpendikular ya, di garis itu. Kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Nah proses pengerjaan itu ingat ya, ortonya menyala ya, ortonya hidup. Nah jika teman-teman rasa sudah benar, garis bantu yang panjang ini diblok dan tekan delete pada keyboard untuk dihapus ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat anak panahnya ya. Biasa sama seperti potongan A ini ya, ada anak panah seperti itu. Untuk membuat anak panah itu saya tetap menggunakan icon polyline pada tab draw ya. Saya tetap menggunakan icon polyline pada tab draw dengan cara menghidupkan dan mematikan ortho ya. Loh, kenapa kok dihidupkan dan dimatikan orthonya? Ya tentu karena di situ ada garis yang miring dan ada garis yang lurus. Mana sih garis miring dan lurusnya? Nah, ini dia. Nah, kita dari start point sini turun ke bawah nih kan garisnya miring. Otomatis ini ortonya harus mati. Lalu dari sini ke sini dia tegak lurus, ortonya harus hidup. Jadi itu namanya mempermainkan orto ya, menghidupkan dan mematikan. Oke, langkah pertama saya matikan dulu ortonya ya, karena posisinya kita akan membuat dulu garis miring seperti itu ya. Langkah pertama saya matikan dulu ortonya, kemudian pada tab draw saya klik icon polyline ya. Pada tab draw saya klik icon polyline seperti ini. Kemudian saya klik di ujung garis ini ya, garis potongan ini di ujung itu saya klik ya, lambang endpoint saya klik di situ. Saya geser seperti ini ya, kira-kira saja ya. Kemudian saya klik di situ. Nah, ini garisnya masih miring ya, saya membuat garis lurus, maka saya nyalakan lagi ortho ya. Saya nyalakan lagi ortho supaya garisnya lurus. Setelah itu saya tarik ke arah sini dan saya klik di sini. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard untuk mirror untuk polyline-nya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memirror ya, memirror daripada anak panah ini, kita akan mirror ke sebelah sini ya. Menggunakan icon mirror pada tab modify, teman-teman. Nah, ini dia ya, klik atau blok objek yang akan di mirror, kemudian pada tab modify klik icon mirror atau MI enter pada keyboard. Klik di dua titik pada posisi mirror ya, atas bawah atau kiri kanan dan lain-lain. Kemudian akhiri dengan enter ya, dan ortho untuk tegak lurus. Nah, jadi saya perhatikan ortonya saya hidupkan dulu ya, karena kita akan mirror dengan tegak lurus maka ortho wajib menyala ya. Kemudian saya blok garis ini ya, saya blok garis daripada anak panah ini. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon mirror ya. Pada tab modify setelah saya blok objek saya klik icon mirror ya pada tab modify. Dan ini ingat ya, ortonya menyala, jangan lupa. Lalu saya klik di sini teman-teman ya, di tempat kosong sini saya klik, saya tarik ke atas ya dan saya klik lagi. Lalu enter satu kali ya, seperti itu. Nah, ini dia hasilnya.
Nah, ini akan saya pindahkan ke ujung sebelah sana, ya, menggunakan icon move pada tab modify. Nah, ini dia teman-teman ya, klik atau blok objek ya, yang akan di move, kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Nah, kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Perhatikan teman-teman, saya blok dulu ya, saya blok dulu objek ini ya. Lalu pada tab modify saya klik icon move. Kemudian saya klik di ujungnya, di ujung sini saya klik ya, lambang endpoint. Saya geser ke arah sini dan saya klik di ujung ini pas. Nah, ya selesai. Jadi awalnya kita mirror dulu yang ini, setelah hasil mirrornya itu kita move ke sini. Paham ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan ya. Kalau teman-teman perhatikan pada potongan, garis potongan itu dia menggunakan layar besar ya, dia menggunakan garis sedikit tebal ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atas ini ada yang gambar lampu, ada gembok, ada anak panah panjang, ada garis putih panjang ya. Terus ada anak panah seperti ini. Yang kalau saya klik anak panah ini akan muncul daftar garis seperti ini ya. Ini disebut layar ya. Kalau saya klik garis daripada potongan ini ya, yang warna merah ini, dan saya lihat mata saya melihat ke arah daripada layar ini, maka di situ akan muncul tulisan garis 0,35 ya. Berarti itu artinya dia menggunakan garis 0,35. Ini adalah layar ya, dan di sini ada anak panah. Kita klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Saya akan memasukkan garis potongan saya ini ya ke dalam layar 0,35 ya. Caranya saya blok dulu garisnya ya, jangan kena yang lain ya. Cukup garis sama anak panah seperti ini ya. Oke. Setelah semuanya selesai, pada layar di atas saya klik anak panah kecilnya ya. Kemudian saya klik garis 0,35. Oke, secara otomatis dia masuk ke dalam layar garis 0,35. Akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard satu kali ya, escape. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan huruf di sini ya, huruf B. Ya, kita akan menulis huruf B di atas anak panah ini. Huruf B yang besarnya mungkin sama dengan ini ya, dengan garis huruf A ini. Nah, kalau saya lihat huruf A ini besarnya 35. Nah, ini teman-teman satu cara lain ya, ada metode baru lagi teman-teman ya. Ada metode baru, jadi tanpa harus kita membuat lagi huruf baru, huruf yang ada bisa kita manfaatkan ya untuk membuat huruf tulisan lain ya. Nah, caranya kita copy dulu tulisan huruf A ini ya, kita copy dulu ke anak panah di bawah ya. Kita copy, jadi maksud saya gini teman-teman, maksud saya tuh begini. Saya akan mengcopy huruf A ini ya, potongan A ini hurufnya akan saya copy ke atas anak panah untuk potongan B. Tapi nanti huruf A-nya saya rubah tulisan jadi huruf B gitu. Itu tujuan saya. Paham ya? Jadi kita copy dulu itu huruf A ya. Jadi nggak perlu kita membuat garis baru tulisan baru lagi. Ya, kita mengcopy garis tulisan yang ada dan kita bisa edit seperti itu. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini adalah huruf A ya. Huruf A ini akan saya copy ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Ya, ini dia, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape ya teman-teman ya. Jadi saya blok dulu huruf A. Perhatikan ini ortonya dimatikan dulu ya. Ortonya dimatikan dulu supaya ngopinya bebas ya, bebas arah. Nah, kemudian saya blok objek ya, blok objek daripada huruf A ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Pada tab modify saya klik icon copy yang ini. Kemudian saya klik di ujung anak panah ini ya. Nah, saya geser ke potongan B. Di ujung anak panahnya juga saya klik. Nah, kemudian akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard.
Nah, ini kan potongan ini harusnya potongan B, tapi saya mengambil tulisan dari potongan A ya, seperti itu. Kemudian akan saya rubah menjadi huruf B. Bagaimana caranya? Arahkan kursor ini ya, kursor kita, kursor mouse kita ini arahkan ke tulisan huruf A itu. Ya, sampai dia redup, dari terang menjadi redup seperti itu. Ya, ketika dia sudah redup, teman-teman double klik atau klik 2 kali secara cepat ya pada tulisan. Kemudian teman-teman blok, maka dia akan muncul papan tulis seperti ini ya, berikut teks formattingnya. Nah, kemudian teman-teman blok huruf A ini dan ganti ke huruf B. Nah ya, seperti itu. Jadi di blok ganti ke huruf B. Kemudian teman-teman pada teks formatting di atas langsung klik OK aja ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian teman-teman bisa mengcopy ke sebelah sini ya, huruf B ini. Menggunakan icon copy pada tab modify ya, sama seperti tadi caranya ya. Blok objek yang akan di copy. Kemudian pada tab modify klik icon copy. Kemudian klik di ujung anak panahnya ini ya. Geser ke anak panah ini dan klik di anak panah tetangga sebelah ini. Kemudian enter 1 kali atau skip pada keyboard. Nah, ini dia, jadi sekarang garis untuk potongan B-nya sudah jadi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menyusun rangka atap skema atap ini di bawah daripada denah ya. Sebagaimana pada gambar contoh di atas ya. Bahwa di bawah denah ini ada skema atap dengan rangka dan skema atap saja. Oke. Nah, tentunya langkah pertama kita harus membuat garis bantu ya teman-teman ya. Kita harus membuat garis bantu. Ini denah nih ya. Yang warna biru ini denah ya. Pada rangka atap dengan denah ini. Ya, nanti kita akan sejajarkan ya dengan denah pada denah utama ya. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan construction line ya teman-teman ya. Pada tab draw kita akan menggunakan construction line. Jadi kita nyalakan dulu ortonya ya. Ortonya dinyalakan supaya garisnya tegak lurus ya. Saya akan membuat garis vertikal ke bawah seperti ini. Ya, saya akan membuat garis vertikal ke bawah seperti ini ya. Yang sejajar nanti dengan dinding daripada denah ya. Dia mungkin sejajar bagian belakang di garis ya, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa ngambil juga pada sejajar bagian belakang garis daripada rangka atap ini, skema rangka atap ini. Skema atap ya, oke. Nah, kemudian teman-teman saya sudah menyalakan orto ya. Saya akan membuat garis bantu dengan tab draw ya. Pada tab draw dengan construction line ya. Saya klik construction line pada tab draw. Kemudian saya ulangi, saya klik construction line pada tab draw ya, dan posisi orto saya hidup ya, untuk membuat construction line tegak lurus. Setelah saya klik construction line pada tab draw, saya klik di garis, perhatikan nih garis denah di belakang ya, denah belakang ya, dinding belakang. Ini saya klik atau di pojokan seperti ini boleh ya, pojokan belakang ini daripada kolom ya, saya klik. Di situ saya tarik ke bawah seperti ini dan saya klik lagi, lalu saya enter 1 kali. Jadi perhatikan teman-teman, ini dia sejajar ya, sejajar dengan dinding bagian belakang. Nah, nanti saya akan memindahkan skema atap plus dinding ini ke bawahnya ya, menggunakan icon move pada tab modify ya, dengan acuannya nanti garis dinding bagian belakang. Sesuai dengan kondisi di mana garis bantu berada. Oke teman-teman, ini ya, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, untuk kali ini karena kita akan memindahkan suatu objek dari atas sini ke bawah sini, dia miring ya, perpindahan miring, maka ortonya saya matikan. Oke, setelah orto saya matikan, saya blok objek skema denah ini ya, skema tab yang ada denahnya ini saya blok seperti ini ya. Perhatikan saya blok seperti itu, tidak kena objek yang lain ya. Dia hanya mencakup wilayah skema atap plus denah ini aja. Setelah saya blok, kemudian pada tab modify saya klik icon move yang ini teman-teman ya. Oke, perhatikan saya mengarahkan ke garis paling belakang ya, garis belakang, yaitu pojok atas daripada kolom belakang ya, pojok atas sebelah luar, yaitu di sini ya, perhatikan. Nah, saya klik di situ. Kemudian saya paskan ya dengan garis bantu ini ya, seperti itu. Nah, saya kira-kira saya klik di sini. Nah, jadi otomatis dia sejajar ya, dia sejajar dengan denah di atas ya. Kenapa? Karena dindingnya
daripada skema atap plus denah ini, dia garis bantunya ada di belakang dinding pas ya. Nah, sama juga dengan denah utama ya, seperti itu. Nah, jadi mereka sekarang sudah sejajar teman-teman. Selanjutnya saya akan hapus garis bantu ya. Nah, garis bantu ini udah nggak saya butuhkan. Saya blok garis bantu dan saya tekan delete pada keyboard. Oke teman-teman, kemudian saya akan memindahkan skema atap yang asli ini ke bawah daripada skema atap ini ya, ke bawah daripada skema atap yang ada denahnya ini ya. Saya tetap menggunakan garis bantu, menggunakan construction line pada tab draw ya, yaitu saya akan menggunakan acuan garis tepi daripada atap ya, karena dia pastilah sejajar dengan garis tepi atap daripada skema yang ini ya, seperti itu. Nah, jadi untuk membuat garis bantu saya hidupkan dulu orto ya. Orto saya hidupkan, jangan lupa ya. Setelah orto saya hidupkan, pada tab draw saya klik construction line. Setelah construction line saya klik, kemudian saya klik di ujung daripada garis skema atap ini ya, yang warna merah ini saya klik di situ. Ya, yang sejajar dengan garis belakang ya. Kemudian saya klik lagi di sini dan enter satu kali. Jadi dia sejajar seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian saya matikan lagi ortonya ya. Saya tidak perlu, karena tadi saya hidupkan orto untuk membuat garis bantu tegak lurus ya. Setelah selesai saya matikan orto. Nah kemudian saya akan memindahkan skema ini ya. Skema ini akan saya pindahkan ke sini. Ya, skema ini akan saya pindahkan ke bawah sini ya. Di sini garis bantunya sudah ada. Oke, menggunakan icon move pada tab modify. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, blok dulu objeknya seperti ini ya. Blok dulu objeknya seperti ini yang akan di move. Kemudian pada tab modify klik icon move ya. Pada tab modify klik icon move. Kemudian ya teman-teman klik di pojok atas ya, bagian belakang daripada skema atap ini ya, di garis pas. Garis merah itu ya, klik sehingga dia sejajar ya. Nah, kemudian teman-teman geser ke garis bantu ini. Ya, garis bantu yang mana garis bantu ini telah sejajar dengan garis skema atap di atas ya. Nah, saya klik di garis bantu itu. Nah, karena ini jadi ini sudah garis atap ini dengan garis atap di atas itu dia sama rata sekarang ya. Yang itu artinya sama saja rangka skema atap ini dia juga sejajar dengan denah. Ya. Nah, tengah-tengahnya itu ini. Ya, penyambungnya, penghubungnya. Oke teman-teman, kemudian setelah selesai garis bantu kita blok dan kita tekan delete pada keyboard ya, kita hapus garis bantu. Nah teman-teman, dipahami dulu ya. Oke, selanjutnya ini langkah terakhir ya. Langkah terakhir kita akan memindahkan semua ini ya ke samping daripada potongan A atau pelana tunggal ya, karena itu adalah garis untuk potongan B, garis untuk potongan B atau pelana tunggal ya. Maka maksudnya denah skema atap ini adalah acuan atau bantuan untuk atap B ya, untuk potongan B atap pelana tunggal, maka kita akan menggandengkan ya dengan baris gambar untuk potongan A atap pelana tunggal seperti ini. Nah, saya akan mensejajarkan denahnya ya. Dengan denah ini saya menggunakan garis bantu, yaitu menggunakan lagi construction line pada tab draw ya. Dan untuk membuat construction line pada tab draw, saya menyalakan dulu orto ya. Ortonya saya hidupkan dulu untuk putar tegak lurus. Setelah ortonya saya hidupkan pada tab draw, saya klik construction line yang ini. Ya, kemudian saya klik di ujung daripada garis ini ya. Garis-garis paling belakang sendiri seperti ini ya, daripada denah potongan A ya. Nah, saya klik di pojoknya ini, contohnya dia sejajar ya. Saya tarik ke sini dan saya klik di situ, lalu saya enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Ini garis bantu sudah ada ya teman-teman ya, dia sejajar dengan garis bagian belakang daripada dinding denah potongan A ya. Nah, sekarang saya akan memindahkan potongan B ini ke garis di atas ya, di samping denah potongan A. Oke teman-teman, untuk memindahkan karena ini posisinya miring ya, dia bukan tegak lurus tapi dia dari tempat sini dia miring ke arah sini, maka saya matikan orto ya, karena move bebas namanya ya.
move bebas, maka ortu harus dimatikan. Oke, kemudian setelah ortu saya matikan, saya blok dulu objeknya ya, semuanya seperti ini. Saya blok mulai dari skema atap sampai denah, semua saya blok ya. Nah, saya akan pindahkan, saya menggunakan icon move ya pada tab modify. Setelah saya blok pada tab modify, saya klik icon move. Kemudian saya klik di pojok pojok kolom ini ya, atau garis terluar seperti ini ya, daripada denah ini ya. Saya klik di situ lalu saya geser ke atas. Nah, saya klik paskan di garis bantu ini ya, dan tempatnya tidak terlalu jauh dari potongan A ya, dia deket aja. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi garis dinding sebelah sini daripada potongan A, dia sejajar dengan dinding sebelah sini daripada potongan B. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, garis bantunya saya blok lalu saya tekan delete pada keyboard. Nah, ini teman-teman, potongan B sudah siap untuk dikerjakan ya, seperti ini ya. Nah, seperti itulah juga sama ya caranya Pak untuk potongan untuk atap perisai tunggal ya, atap pelana kombinasi atau perisai kombinasi, semua caranya sama seperti yang kita bahas pada potongan atap pelana tunggal ini. Oke, demikian teman-teman ya, diselesaikan untuk yang lain ya, di semuanya dengan cara yang sama ya, persis seperti itu. Demikian, kita klik save dulu ya di atas, atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.